Kata takwa sering kita dengar dalam kesempatan kita mungkin dalam kajian atau dalam kesempatan bapak-bapak menghadiri salat Jumat. Lalu apa yang dimaksud dengan takwa itu sendiri? Kata takwa dipahami secara mudah, yaitu semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab, ketika malam hari beliau berjalan mencari orang-orang miskin, lalu menemukan sebuah rumah, di mana rumah itu pagarnya tinggi. Di balik pagar itu sedang bercerita dua orang. Yang pertama seorang ibu dan yang kedua seorang anak perempuannya. Ternyata mereka bekerja sebagai penjual susu. Lalu ibu mengatakan, "Nak, campur sajalah susunya dengan air. Insya Allah tidak ada yang tahu, Umar tidak akan tahu." Lalu anaknya mengatakan, "Bu, Umar mungkin tidak tahu, tetapi Tuhannya Umar tahu." Maka dia takut kepada Allah untuk berlaku curang. Takut kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan takwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apa pertanyaan seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, manusia siapakah yang paling mulia? Maka Nabi SAW mengatakan, "Atsqahum lillah." Yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Lalu orang yang bertanya ini mengatakan, "Bukan itu yang kami maksudkan ya Rasulullah." Lalu Nabi mengatakan lagi, yang paling mulia di antara kalian adalah Yusuf, Nabiullah, yaitu Yusuf adalah Nabi Allah. Kenapa Yusuf disebutkan manusia yang paling mulia? Karena beliau di antara prototipe manusia paling bertakwa. Apa bukti takwanya Nabi Yusuf alaihissalam? Ketika dibuang oleh saudaranya, belum menjadi budak. Ketika menjadi budak, singkat cerita bekerja di istana. Lalu istri raja terpesona dengan kegagahannya, masuk ke dalam kamar. Lalu istri raja mengajak dia berzina. Sontak Nabi Yusuf mengatakan, "Qala ma'adallah," aku berlindung kepada Allah dan aku takut kepada Allah. Takut kepada Allah, itulah yang dimaksudkan dengan takwa tadi. Maka kalimat takwa di dalam Al-Quran disebutkan lebih kurang 115 kali. Kalimat takwa pertama di dalam Al-Quran, surat yang kedua, ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Lalu apa ciri-ciri orang bertakwa dalam ayat yang kedua, surat yang kedua ini? "Alladzina yu'minuna bil ghaib." Bapak Ibu kaum muslimin, kalau kita meyakini sesuatu yang nampak, itu namanya ilmu. Kalau kita meyakini sesuatu yang tidak nampak, itulah yang namanya iman. Maka ciri orang bertakwa pertama, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua wa yuqimunas shalah, yaitu mengerjakan salat dalam kehidupannya. Penyebutan kata salat dalam Al-Quran pun ada 3. Pertama, alif lam sad lam alif ta marbuta. Yang kedua, alif lam sad lam waw ta maftuha. Yang ketiga, alif lam sad lam waw ta marbuta. Yang 3 penyebutan salat dalam Al-Quran ini maknanya berbeda. Penyebutan salat yang pertama, alif lam sad lam alif ta marbuta, itu menunjukkan salat yang satu. Makanya kalimat yang dikumandangkan oleh muadzin kita tadi, hayya 'alas shalah, yaitu salatnya yang sekarang, salat zuhur yang dimaksud. Nanti azan lagi asar, salat asar yang dimaksud. Maknanya salatnya satu. Kalau alif lam sad lam waw ta maftuha, maka maknanya salat yang 5 waktu, tidak boleh berlebih dari 5 waktu, tidak boleh kurang dari 5 waktu. Kalau alif lam sad lam waw ta marbuta, itu jamak tanpa batas. Sementara dalam ayat ketiga surat Al-Baqarah ini menyebutkan salat yang tanpa batas. Maknanya orang yang bertakwa itu bukan salatnya 5 waktu saja, tetapi ditambah dengan salat-salat lain di luar yang 5 waktu ini. Itulah orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, Imam Ghazali membagi salat yang di luar salat wajib ini menjadi 3. Pertama dimaksudkan dengan, dinamakan dengan sunnah. Apa itu sunnah? Dalilnya ada, dan ada pula dalil mengatakan kalau Nabi sering mengerjakannya.
Itulah contohnya rawatib yang kita kerjakan 10 atau 12. 2 sebelum subuh, 4 atau 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib dan 2 sesudah isya. Ada yang kedua namanya mustahab. Apa itu mustahab? Kata beliau, salat yang ada dalilnya tetapi tidak ada dalil mengatakan kalau Nabi sering mengerjakannya. Kata para ulama, salah satu contohnya kan tahiyatul masjid. Kenapa Nabi tidak sering tahiyatul masjid? Karena rumah Nabi sudah di masjid. Yang ketiga ada namanya tatawwu'. Tatawwu' itu tidak ada dalilnya, tidak ada Nabi mengerjakannya, tetapi kita boleh memperbanyak salat dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Hukum yang tiga ini disebut dengan sunnah. Orang bertakwa bukan 5 waktu saja salatnya, tetapi dia tambah dengan salat-salat di luar yang wajib tadi. Itulah yang disebut dengan takwa pertama, baik hubungan dengan Allah. Adapun takwa yang kedua, dikatakan oleh para ulama, apa itu orang-orang yang baik hubungannya dengan sesama manusia. Maka disinilah letak silaturahmi tadi kaum muslimin rahimakumullah. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada surga, bersegeralah kepada ampunan Allah. Surga dan ampunan Allah itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ayat ini menyatakan bahwa takwa itu ada ciri-ciri orang bertakwa itu baik hubungannya dengan sesama manusia. Yang pertama, dia berinfak di waktu lapang, di waktu sempit. Makanya salah satu amalan yang paling dicintai Allah itu apa? Membuat orang lain bahagia, menolong kehidupan orang lain, menyelesaikan masalah orang, melunaskan hutang orang. Kalau ini mampu kita laksanakan dengan baik, insya Allah kita dikatakan sebagai hamba yang bertakwa. Tidak dikatakan bertakwa seseorang kalau tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada seorang bapak-bapak kaum muslimin belum berniat bersedekah itu setiap tahun itu sebanyak 100 juta tanpa diketahui oleh orang lain. Setelah dia bekerja mendapatkan gaji, ditabungnya sedikit dari gajinya selama setahun kaum muslimin. Akhirnya singkat cerita dengan uang-uang yang lain cukuplah 100 juta. Malam hari dia keluar dari rumahnya lalu menemukan seseorang yang sedang duduk di depan kedai orang lain. Lalu dibuang, dicampakkannya, dilemparkannya uang 100 juta ini sampai ke bapak yang duduk di depan kedai tadi seraya mengatakan, ini untukmu. Lalu bapak yang memberikan uang ini langsung kabur supaya mereka tidak tahu kalau beliau yang bersedekah. Besok pagi di kampung itu terjadi kehebohan. Kenapa? Ada maling malam itu dapat uang 100 juta. Ternyata yang dibantunya di depan kedai orang itu bukan orang susah, orang yang sedang memikirkan bagaimana cara membobol kedai orang ini. Tetapi ternyata orang itu dikira orang yang susah, diberikannya 100 juta, salah sasaran. Tahun berikutnya dikumpulkan 100 juta lagi terkumpul. Malam hari pergi ke tengah pasar, dalam perjalanan melihat seorang perempuan yang sedang menangis di tepi jalan. Beliau kira orang yang sulit, orang yang susah, maka dia berikan uang tadi, langsung dia lari supaya orang tidak tahu kalau beliau yang bersedekah tadi. Singkat cerita besok paginya heboh lagi. Apa yang dihebohkan? Ada pelacur dapat uang 100 juta. Ternyata perempuan menangis karena siap mohon maaf jual dirinya. Dia mendapatkan kekerasan, dia merasakan kesakitan, dia menangis. Lalu dia berkata, ya Allah, ini tahun terakhir saya kumpulkan uang saya. Kalau seandainya saya salah sasaran, saya tidak akan bersedekah lagi. Lalu dikumpulkan uang 100 juta lagi. Pergi ke tengah pasar malam-malam, menemukan seorang kakek-kakek yang sulit sekali berjalannya pakai tongkat kaum muslimin. Dia kira orang susah, dilemparkan uang 100 juta ini. Paginya heboh lagi orang di sana. Ada orang kaya dapat uang 100 juta. Sudahlah kaya, dapat uang 100 juta. Maka dia tidak bersedekah lagi. 25 tahun kemudian Allah nampakkan hasil sedekahnya karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kampung itu ada seorang pemimpin yang sangat mencintai rakyatnya. Selidik diselidiki, pemimpin itu adalah anak maling yang diberikannya uang 100 juta 30 tahun yang lalu.
bapaknya maling karena tidak ada pekerjaan. Malam itu dapat uang 100 juta, dia berniat berhenti jadi maling, uangnya dia gunakan untuk pendidikan anaknya sehingga anaknya dia pemimpin hebat. Di negara itu juga ada 2 orang ustaz yang kembar. Jamaahnya ramai, kajiannya disukai. Diselidiki ternyata 2 orang ustaz kembar tadi anak pelacur yang diberikannya uang 100 juta dulu. Dia punya anak yang sah dengan suaminya, tapi karena pekerjaannya tidak ada, kebutuhannya luar biasa banyaknya, akhirnya dia jual diri. Sejak dapat uang tadi dia berhenti dari pekerjaan haramnya, dia sekolahkan anaknya ke tempat terbaik. Lalu yang ketiga, di mana orang kaya yang dapat uang 100 juta tadi? Orang kaya itu terkenal dengan orang kaya yang pelit. Dia sudah meninggal dunia, tapi sejak dia dapat uang 100 juta malam itu, dia menjadi orang yang sangat dermawan. Hartanya dituliskan wasiatnya, dibagi-baginya. Tak jadi orang pelit dia gara-gara dapat sedekah. Itulah hadiah dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa disebutkan 2. Pertama, baik hubungannya dengan Allah. Yang kedua, baik pula hubungannya dengan manusia. Ini yang perlu hari ini kita jaga, apalagi di musim-musim yang banyak orang saling menghina, saling mencela, beda pilihan dan sebagainya. Akhirnya putus silaturahmi. Orang yang bertakwa, silaturahmi tetaplah nomor 1 walaupun pilihan berbeda. Adapun yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa? Yaitu orang-orang kaum muslimin yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang berbeda dari orang lain. Kalaulah salat yang kita pamerkan di hadapan Allah kaum muslimin, terkadang salat kita hanya menghadirkan bangkai di hadapan Allah, yang fikiran kita entah kemana-mana. Kalaulah yang kita persembahkan bacaan Quran kita kadang banyak salahnya. Kalaulah sedekah yang kita pamerkan di hadapan Allah, sedekah kita kadang banyak rianya. Cari amal-amal yang mungkin kecil tetapi istiqamah kita lakukan, itulah sebab kita dimasukkan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kaum muslimin, ada seseorang yang sudah yang jalan-jalan bolak-balik di dalam syurga. Ketika diketahui apa amalnya kaum muslimin selain ibadah-ibadah yang wajib, amal istimewanya apa? Dia pernah mencampakkan kayu yang membelintang di tengah jalan yang membuat orang sulit untuk lalu lalang di jalan itu. Dia angkat kayu itu, dia kesampingkan kayu itu. Kata Nabi, gara-gara itu dia masuk surga. Maka jangan remehkan sekecil apapun kebaikan yang terhamparkan, yang tersedia di hadapan kita hari ini. Ada seorang nenek di sebuah masjid, sesudah salat asar dia ambil sapu, dia sapu halaman masjid. 3 hari sampai 5 hari dia lakukan itu. Pengurus masjid datang ke petugas kebersihan, tolong sebelum asar bersihkan itu, jangan biarkan nenek tua itu yang membersihkan. Malu kita. Besoknya dibersihkan petugas, nenek itu datang, Pak pengurus, kenapa halaman masjid dibersihkan? Tolong biarkan saja halaman itu, saya ingin membersihkannya karena amal ibadah saya tidak ada rasanya yang bisa saya banggakan di hadapan Allah. Bisa jadi dengan menyapu ini saya dikatakan layak masuk surganya Allah. Besok nggak dibersihkan sama petugasnya, tapi nenek tidak datang. Besoknya tidak datang, dicari ke rumahnya, ternyata sudah meninggal dunia dalam keadaan tersenyum. Amalnya apa? Membersihkan masjid. Kadang kaum muslimin melihat sampah di luar masjid, di dalam masjid tipe orang banyak. Satu, ada yang cuma menghina, lah si ayam buang sampah juga. Yang kedua yang lebih parah, satu lubang sampah di situ. Yang ketiga, sedikit diambilnya sampah tadi diletakkannya tong sampah. Bisa jadi amal sederhana itu yang membuat Allah cinta kepada kita, dan cinta Allah telah bekal kita masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu 2 yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Pertama, orang yang dicintai Allah adalah orang yang senantiasa bertakwa, baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Yang kedua, senantiasa melakukan amal-amal yang tidak biasa orang lain lakukan. Kalau ada amalan yang tidak banyak orang mengerjakan, berarti ada keutamaan besar di dalamnya. Kenapa tidak banyak hati orang yang tergerak untuk melaksanakannya? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta dari orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.